Selamat siang, saya Lidwina Tuto. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang perbedaan pelaksanaan demokrasi di Orde Lama dan Orde Baru. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari waktu dapat dibagi dalam 5 periode, yaitu satu periode 1945 sampai 1950 demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959 yaitu demokrasi liberal. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965 yaitu demokrasi terpimpin. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998 atau Orde Baru yaitu demokrasi Pancasila. Dan yang kelima, periode 1998 sampai sekarang yaitu reformasi. Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuensinya yang ditandai dengan diterapkan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tahun 1945 sampai 1950 terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang 1945 antara lain yang pertama berubah berfungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden. Badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan yang dimana adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Dan ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Dan yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Di era 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintahkan dan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Tahun 1959 sampai 1965 yaitu demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia di tahun 1959 sampai 1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yakni Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin. Yang berikut Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang 1945 dan TAP MPR sebagai landasan formal. Pada masa ini juga telah menjadi indoktrinisasi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangan selanjutnya, Orde Baru telah melakukan banyak perubahan. Sekian penjelasan orasi dari saya. Terima kasih.